Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar masih tentang pecahan, tapi kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, di sini ada yang pertama pecahan biasa. Pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Ini ya, pecahan biasa bentuknya seperti ini. Nah, di sini contohnya ada 1/2, 12/30, dan 8/3. Nah, pecahan biasa dibagi menjadi dua, ada pecahan murni atau pembilangnya lebih kecil. Jadi angka yang di atasnya ini lebih kecil ya. Contohnya 1/2 dan 12/30. Nah, sedangkan pecahan yang tidak murni itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi angka atasnya itu lebih besar daripada yang di bawah. Contohnya 8/3. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pecahan campuran. Dinamakan pecahan campuran karena memuat bagian bulat dan bagian pecahan. Nah, mana sih yang bagian bulat? Nah, ini bagian bulatnya ini 1, sedangkan bagian pecahannya itu 2/3. Sama kayak yang di sebelahnya, bilangan bulatnya 4. Bilangan pecahan, bagian pecahannya adalah 5/6. Oke. Nah, bilangan pecahan campuran yang berbentuk A, B per C, jadi A-nya itu bilangan bulat, B per C-nya itu bagian pecahan. Nah, bilangan pecahan campuran itu dapat diubah ke pecahan biasa, yaitu dengan cara dikalikan. C dikali A atau yang bawah dikali bilangan bulatnya ditambah pembilangnya atau bagian atas. Nah, kita coba ya. Di sini ada 1/2/3. Kita mau mengubah menjadi ke pecahan biasa. Nah, di sini kan C dikali A. C-nya itu adalah 3. A-nya 1, berarti 3 dikali 1. Berapa 3 dikali 1? 3 dikali 1 sama dengan 3. Ditambah B. B-nya sama dengan, ini ya, B-nya yang di atas, berarti ditambah 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Per penyebutnya tetap. Kalau di sini 3, berarti penyebutnya tetap 3. Jadinya pecahan biasa dari 1/2/3 adalah 5/3. Cara mendapatkan pecahan campuran. Caranya adalah dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Selanjutnya, cara mendapatkan pecahan campuran. Pecahan campuran diperoleh dari pecahan tidak murni. Nah, pecahan tidak murni tadi tuh yang atasnya lebih besar. Nah, contohnya di sini ada 11/3. Nih, 11/3. 11 lebih besar kan dari 3? Nah, caranya adalah kita bagi. 11 dibagi 3. Coba lihat di sini. 11 dibagi 3 dapatnya 3. Ya, 11 dibagi 3 dapatnya 3. Sisanya ada 2. Berarti kita tulis yang pecahan yang hasil pembagian dari 11 bagi 3 tadi 3, tulis di sini 3. Terus sisanya ditulis di atas 2 per pembaginya tadi berapa? 3 kan? 3. Jadi pecahan campuran dari 11/3 adalah 3, 2/3. Jadi yang perlu diingat di sini penyebutnya. Penyebutnya kalau di pecahan biasanya 3, berarti di pecahan campurannya tetap 3. Oke. Kita lanjut lagi ke pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, dan per 1000 yang ditulis dengan tanda koma. Nah, yang pertama ada pecahan per 10. Per 10 artinya angka yang di bawah sini, adalah 10. Nah, kalau kita mau mengubah pecahan per 10 menjadi bentuk desimal atau bentuk berkoma, maka kita bisa menuliskan 0,P. P-nya itu adalah angka pembilangnya. Nah, contohnya di sini ada 7/10. Pembilangnya kan 7. Berarti
pecahan desimalnya adalah 0,7. Lalu ada juga 2/10. Berarti pecahan desimalnya menjadi 0,2. Nah, di sini ada kotak. Ada kotak, kotaknya ada 10. Yang diwarnain ada 4. Jadi pecahannya ada 4/10. 4/10 kalau dijadikan ke desimal maka jadi 0,4. Nah, selanjutnya ada pecahan per 100. Artinya bawahnya ini kalau tadi per 10 itu bawahnya 10, berarti kalau per 100 bawahnya 100. Nah, bedanya itu di sini ya. Kalau tadi kan per 10, angka yang di belakang komanya ada 1. Kalau per 100 maka angka di belakang komanya ada 2. Contohnya Contohnya 5/100, berarti kalau dijadikan ke desimal menjadi 0,05. 0,05 itu didapat dari mana? Nah, lihat rumusnya. Di sini 0,pp. P-nya itu adalah pembilang. Di atas ini kan pembilangnya cuma 1 kan, cuma angka 5 aja. Nah, kita tambahkan 0 di depannya. Jadi 0,5. Nah, jadilah dia di sini pp, ya kan? Berarti kita bisa tulis 0,05. Kalau yang selanjutnya 15/100. 15 ini kan udah 2 angka kan? Berarti kita langsung aja tulis 0, pembilangnya ini 15, langsung 0,15 gitu. Oke, sekarang coba lihat gambar ini. Nah, gambar ini ada 100 kotak. Yang diwarnain ada 33. Berarti pecahannya menjadi 33/100. Nah, kalau kita mau mengubah ke desimal, maka kita tulis 0, pembilangnya di sini ada 33, berarti 0,33. Gampang kan? Oke, kita lanjut lagi ke pecahan per 1000. Oke. Ini per 1000, ini salah ketik ya, harusnya per 1000. Nah, kalau per 1000 berarti yang di bawah sini adalah angka 1000. Nah, kalau kita mau menjadikan ke desimal, dia harus 3 angka di belakang koma. 3 angka di belakang koma. Nah, ini kan ada 5/1000. 5 ini cuma 1 angka di atasnya. Berarti kita tambahkan 2 biar dia jadi 3 angka. Nah, jadilah 0,005. Nah, lihat lagi nih, 15/1000. Angka di atasnya cuma 2, berarti kita tambahkan 0 di depannya. 0 di depannya, jadi 015, 3 angka kan? Nah, kita buat jadinya 0,015. Nah, selanjutnya 235 atau 235 dibagi 1000. Maka desimalnya menjadi 0,235. 0, pembilangnya ini 235. Kenapa nggak ditambahin 0, Bu, di depannya? Karena di sini udah 3 angka, jadi nggak perlu ditambahin 0 di depannya. Oke. Selanjutnya ada persen. Pecahan ada juga yang dinyatakan dalam persen. Misalnya 20% atau 75%. Persen artinya per 100. Jadi 20% itu sama dengan 20/100. Kalau misalnya ada 5%, maka ini sama dengan 5/100. Kalau misalnya ada 34%, maka ini sama dengan 34/100. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut lagi. Nah, di sini si Andi mau membeli sepatu. Tulisannya ada diskon 25%. Nah, 25% ini sama dengan berapa? Kalau dijadiin ke pecahan biasa. 25% ini sama dengan 25/100. Nah, yang ditanya bentuk sederhananya adalah
Nah, ingat, kalau mau cari bentuk sederhana, maka kita harus membagikan atas dan bawahnya dengan bilangan yang sama. Nah, karena 25 dan 100 sama-sama bisa dibagi 25, jadi kita bagi 25. 25 dibagi 25 dapatnya 1. 100 dibagi 25 dapatnya 4. Jadi 25 per 100 itu pecahan sederhananya adalah 1/4. Nah, jadi pecahan biasa yang sesuai dengan 25% adalah 1/4. Oke, nah apakah masih ada pertanyaan atau ada yang kurang paham? Kalau ada yang kurang paham, boleh hubungi wali kelas masing-masing atau mungkin mau hubungi ibu boleh, ya. Berasa cukup sampai di sini, lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.